Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan strategi keunggulan bersaing. Berikut nama-nama kelompok. 1. Gradian Alvario. 2. Melina Faturrahman. 3. Saya sendiri, Dita Destanika. Strategi keunggulan bersaing. Strategi bersaing diperlukan dengan adanya teknik-teknik atau cara-cara yang akan dilakukan dengan tujuan untuk pengembangan usaha. Suatu keunggulan dalam bersaing dari perusahaan akan sangat bergantung pada kemampuan perusahaan untuk dapat mengembangkan serta mendayagunakan kemampuan atau kompetensi inti perusahaan. Salah satu faktor terpenting untuk menunjang keberhasilan perusahaan dalam persaingan adalah lingkungan sekitar. Identifikasi kelemahan dan kekuatan sebuah organisasi dalam analisis SWOT digunakan untuk meraih keunggulan bersaing atau competitive advantage. Identifikasi faktor kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk melemahkan pesaing. Untuk itu, perlu adanya suatu pendekatan internal yang meliputi sumber daya atau research. Berdasarkan sumber daya ini, juga akan terlihat bagaimana proses strategi telah disusun oleh perusahaan dapat berjalan lancar atau tidak, karena strategi merupakan hal terpenting dalam bisnis. Sebagai contoh, penciptaan nilai produk dapat ditransmisikan ke dalam bentuk keunggulan harga lebih murah ketimbang harga yang ditawarkan oleh produk-produk pesaing. Penciptaan keunggulan dalam bentuk kualitas yang dengan faktor unik dan istimewa, serta pemilihan fokus bisnis pada segmen pasar yang bersifat spesifik yang belum dilirik pesaing. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Saya Melina Faturrahman akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu komponen keunggulan bersaing. Menurut Hill and Jones tahun 1998, ada 4 komponen untuk memperoleh keunggulan bersaing. Yang pertama, superior quality. Superior quality dapat diraih dengan kualitas produk atau jasa yang superior. Produk yang berkualitas akan memberikan kepuasan berlipat pada konsumen, sehingga konsumen akan melakukan repeat order atau pesan kembali. Menurut penelitian, bahwa konsumen yang terpuaskan akan melakukan word of mouth atau pemasaran dari mulut ke mulut. Dan ini sangat efisien bagi perusahaan karena perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu besar untuk biaya pemasaran atau biaya iklan. Yang kedua, superior efisiensi. Superior efisiensi ini sangat efisien dibanding pesaing. Perusahaan yang memberikan produk berkualitas bagus dengan harga murah itu akan menarik perhatian konsumen untuk membelinya. Contohnya, konsumen di Indonesia itu sangat suka produk yang berkualitas tetapi bisa dibeli dengan harga yang murah. Yang ketiga, superior innovation atau inovasi yang superior. Perusahaan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan menjadi pemenang dalam persaingan di dunia industri dan jasa. Dan yang keempat, superior customer responsiveness, yaitu dengan bagaimana perusahaan merespon keluhan atau saran dari pelanggan. Kecepatan respon dari perusahaan ini sangat berpengaruh terhadap citra perusahaan di mata pelanggan. Nilai pelanggan atau customer value dapat dibentuk melalui service, quality, image, and price, atau disingkat dengan SQIP, menurut Weinstein 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gradian Alvario akan melanjutkan presentasi mengenai 3 strategi keunggulan bersaing. Michael Porter pada 1992 sudah menyusun strategi keunggulan bersaing yang dinamakan dengan strategi generik atau strategi umum. Adapun strategi tersebut adalah cost leadership, differentiation, dan fokus. Di sebelah kiri ini nampak bagan mengenai cost leadership, differentiation, dan fokus, yaitu berdasarkan target dan juga goalnya. Cost leadership
Cost leadership yang dimaksud di sini adalah pemimpin biaya, artinya bahwa produk perusahaan mampu menjadi sangat efisien, sehingga harga jualnya sangat kompetitif dibanding yang lainnya. Dengan perpaduan biaya murah dan pangsa pasar luas, maka strateginya adalah cost leadership. Pemimpin biaya yang dampaknya pada harga produk atau jasa menjadi paling murah. Ada 2 syarat diperlukan perusahaan ini jika menerapkan strategi ini, yaitu organisasi dan resource atau sumber daya. Contoh perusahaan yang menganut cost leadership adalah AirAsia, Toyota, McDonald, Walmart. Untuk differentiation, kalau tidak bisa jadi yang terbaik, jadilah yang paling beda. Ungkapan ini cocok untuk menggambarkan strategi differentiation. Strategi ini mengharuskan perusahaan memiliki produk yang unik dibanding dengan pesaing. Perusahaan pada strategi ini akan memperoleh keuntungan dan diferensiasi apabila total tambahan nilai penjualan sebagai hasil dari diferensiasi lebih besar dibanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan diferensiasi. Menurut Porter 90, contohnya adalah Starbucks Coffee. Fokus. Strategi fokus jika diartikan sebagai serangkaian strategi untuk menyediakan produk dan jasa perusahaan untuk segmentasi tertentu. Syarat utama dalam pengaplikasian strategi fokus adalah perusahaan harus dapat melayani segmen industri yang lebih sempit, akan lebih efektif dan efisien dibanding dengan pesaing. Contoh perusahaan yang menerapkan strategi fokus misalnya rumah sakit khusus tulang, motor gede, Harley Davidson. Untuk kesimpulannya, setiap keunggulan bersaing atau strategi generik dapat dimiliki oleh setiap perusahaan. Namun, perusahaan harus memiliki 4 komponen sebagai pilar keunggulan bersaing, yakni superior quality, superior efficiency, superior innovation, dan superior customer responsive. Sementara itu, ada 3 strategi keunggulan bersaing yang dapat digunakan oleh perusahaan, yakni cost leadership, differentiation, dan focus. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.